Jangan remehkan the power of emak-emak. Karena ketika mereka bersatu, justru tidak bisa dikalahkan. Ya, beginilah kalau sekelompok emak-emak di Tanah Karo, Sumatera Utara mulai marah. Resah karena uang belanja habis dipakai suami berjudi, emak-emak ini nekat merusak meja judi tembak ikan dengan besi dan kayu. Aksi mereka tak terkendalikan lagi hingga akhirnya viral di media sosial. Mereka seakan tak peduli dengan kabar yang beredar bahwa lokasi judi ini dibackingi oleh oknum polisi. Alhasil, para pria yang sedang asik mengadu untung dengan judi tembak ikan ini kabur tunggang langgang setelah melihat kaum ibu-ibu marah. Aksi emak-emak ini dinilai sebagai kekecewaan warga terhadap aparat kepolisian yang dinilai tidak tegas memberantas praktek perjudian di lingkungan rumahnya. Dalam syariat agama, umat Islam memang punya kewajiban menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Masalahnya, apakah wanita juga punya kewajiban yang sama dengan laki-laki? Apalagi mencegah kemungkaran itu cukup beresiko. Wanita punya kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam urusan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Ayat ini secara tegas memasukkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam hal menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan diberikannya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada wanita muslimah, Islam telah menganugerahkan status sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Proses ini tentunya bersinergi dengan kaum pria. Apalagi kewajiban ini juga ditegaskan Nabi SAW. Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia tak sanggup, maka dengan lidahnya atau menasihatinya. Dan jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya atau merasa tidak senang dan tidak setuju. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Sejarah pernah menegaskan bahwa jangankan kemungkaran dan kemaksiatan, kekeliruan sekecil apapun harus diluruskan oleh setiap muslim, termasuk wanita muslimah, meski harus berhadapan dengan para penguasa sekalipun. Hal ini pernah terjadi ketika seorang wanita muslimah mendengarkan pidato Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dalam pidatonya, Umar melarang pemberian mas kawin secara berlebih-lebihan dan menyerukan untuk membatasi mas kawin dalam jumlah tertentu. Lantas, ada seorang wanita menegur, "Anda tidak berhak menentukan hal itu, wahai Umar." Umar pun kemudian bertanya, "Mengapa?" Wanita itu pun menjawab, "Karena Allah SWT berfirman, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?" Quran Surah An-Nisa ayat 20. Mencegah kemungkaran itu persoalan serius dalam agama. Bila ada suatu kemaksiatan di tengah-tengah suatu kaum, sementara mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mau mencegahnya, maka Allah SWT akan menimpakan hukuman secara merata kepada mereka. Dalam hadis lain, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalau kalian benar-benar membaca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Maidah ayat 105. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh manusia bila mereka menyaksikan orang zalim, namun tidak menghentikannya, dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan hukumannya pada mereka semua." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sementara praktek judi termasuk maksiatan yang tak pernah lekang dimakan zaman. Sekalipun larangan dalam agama itu jelas dan tegas, praktek ini tak pernah hilang, tapi terus berganti baju dan bentuknya. Padahal dampaknya sangat berbahaya. Sebagian ulama menilai judi itu lebih berbahaya dari riba, karena perjudian memiliki dua kerusakan.
Pertama, memakan harta haram. Dan kedua, mengakibatkan orang terjerumus ke dalam permainan terlarang. Judi juga bisa memalingkan seseorang dari zikrullah, salat, serta memudahkan timbulnya permusuhan dan saling benci. Oleh karena itu, maisir diharamkan sebelum riba. Sementara dosa judi itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukannya. Bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi saja sudah terkena dosa dan diperintahkan untuk membayar kafaroh atau penebus dosa dengan bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan Uzza, hendaklah dia berkata, La ilaha illallah. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.